Film diawali dengan sepasang anak manusia yang terbangun dalam keadaan tanpa busana. Mereka saling terkejut karena tak mengenal satu sama lain. Pria ini diketahui bernama Dae-soo, lulusan Elite Seoul University, dan kini menjadi pimpinan direktur telekomunikasi, sedangkan si wanita bernama Jin Kyung. Ia bekerja sebagai analisis kesehatan di sebuah laboratorium. Mereka sama sekali tak mengingat kejadian tadi malam. Jin Kyung, si gadis polos, merasa sangat ternodai, hingga sampai berniat bunuh diri. Akhirnya mereka berdamai dengan keadaan, dan saling bertukar kartu nama. Namun saat itu pacar Dae-soo yang bernama Yujin datang. Dengan arogannya dia tidak mempermasalahkan kebersamaan Dae-soo dengan Jin Kyung, karena dia merasa dirinya lebih baik dari Jin Kyung, yang ia kira wanita malam. Di kantor, Dae-soo pergi menemui tamu yang menunggunya di atap gedung. 3 orang pria langsung memukulinya begitu saja. Ternyata mereka adalah abang-abang Jin Young dan mengetahui insiden tadi malam antara Dae-soo dan adiknya. Mereka mengancam Dae-soo untuk menikahi adik mereka. Jika tidak, maka nyawanya yang akan jadi taruhan. Oleh karena itu mereka pun memaksa Dae-soo untuk membuat surat perjanjian. Malam hari dia datang menemui Jin Young yang sudah menunggunya di sebuah restoran. Dae-soo protes atas perlakuan saudara Jin Young pada dirinya, yang membuat wajahnya sampai babak belur. Tak ada yang bisa diucapkan Jin Kyung selain permintaan maaf. Di rumah Jin Young, ketiga saudaranya melaporkan kejadian antara Jin Kyung dan Dae-soo. Kakak tertua In Tae berkata bahwa Dae-soo adalah lulusan Universitas Seoul. Mendengar hal ini, ayah Jin Young sangat bahagia, sebab akan mempunyai menantu dari kaum elit berpendidikan. Dae-soo pergi menemui Yujin dan menceritakan masalahnya, tapi gadis sombong ini kelihatan tidak peduli. Ia terkesan otoriter pada Dae-soo, namun laki-laki ini tetap menurutinya. Kekesalannya membuat Dae-soo pergi minum di warung kaki 5. Saat itu In Tae menghubunginya dan berkata bahwa ayah mereka ingin sekali menemui Dae-soo. Dae-soo geram, ia pun langsung melemparkan ponselnya ke dalam rebusan makanan. Dae-soo kehabisan akal. Akhirnya ia pergi menemui Jin Kyung dan meminta Jin Kyung untuk mengecek apakah dia masih virgin atau tidak pada dokter. Jin Young tersinggung, dan ia langsung menamparkan Dae-soo sampai hidungnya berdarah. Malamnya Dae-soo yang berminat pada dunia antropologi sedang mengamati bintang, namun dirinya malah terbayang wajah ketiga kakak Jin Young. Saat itu Jin Young datang bertamu. Ia mengembalikan baju Dae-soo yang dulu ia pinjam setelah insiden memalukan itu dan berkata bahwa dia mau melakukan tes ke dokter seperti yang diinginkan Dae-soo. Esok harinya di kediaman mafia, In Tae datang menemui ayahnya setelah menyelidiki latar belakang Dae-soo. In Tae berkata bahwa Dae-soo adalah lulusan hukum dan ayahnya adalah seorang kolonel tentara. Makin tidak sabarlah ayah Jin Young untuk menjadikan Dae-soo menantunya. Kini Dae-soo dan Jin Young sedang dalam kereta menuju rumah Jin Young di daerah Yoshu. Saat tiba di stasiun, alangkah terkejutnya mereka disambut dengan spanduk besar dan iringan marching band seperti tamu kehormatan presiden oleh kakak-kakak Jin Young. Mereka langsung dibawa menemui ayah Jin Young. Dae-soo setengah takut menghadap ayah Jin Young. Ragu-ragu ia menyodorkan surat hasil tes Jin Young yang menegaskan bahwa gadis ini masih virgin. Tapi bukannya membatalkan, ayah Jin Kin justru makin ngebet ingin menikahkan Jin Young dengan Dae-soo, karena putrinya masih terjaga. Tapi Dae-soo menolak dan berpendapat bahwa pernikahan harus dilandasi pondasi cinta. Ayah Jin Young marah, ia lalu menangis karena menyesal pada mendiang istrinya, sebab tidak bisa menjaga putri mereka. Hal ini membuat para mafia kocak ikut menangis bersama ayah mereka. Saat makan siang, Dae-soo masih kesal, namun Jin Kyung memintanya untuk berpura-pura baik, karena kakak-kakak Jin Young terus mengawasi mereka. Esok paginya Dae-soo agak mabuk, karena semalam ketiga kakak Jin Young mengajaknya pergi minum. Hari ini adalah hari kepulangan mereka ke Seoul. Sebelum pulang, ayah Jin Young memberinya segepok uang untuk mengajak Jin Young berkencan nanti. Dalam perjalanan menuju stasiun, Dae-soo masih kesal sebab ayah Jin Young tidak mau membatalkan pernikahan mereka. Tak lama kemudian ia melihat kantor pengacara dan meminta berhenti untuk singgah. Pada pengacara, Dae-soo meminta perlindungan atas pengancaman. Awalnya pengacara menyanggupi, tapi saat mendengar nama Yan Jung-jong, ayah Jin Young, nyali pengacara tersebut langsung ciut. Pengacara kenal betul bahwa ayah Jin Young adalah mafia hebat, yang pernah mengalahkan keluarga mafia Dosan, yang sering menindas nelayan miskin. Pengacara hanya bisa memberikan satu cara, menikah atau bunuh diri. Sementara di kantor, In Tae menyewa seorang model top untuk menggoda Yujin, pacar Dae-soo. Beberapa hari kemudian Dae-soo makan bersama orang tuanya, dan menanti kedatangan keluarga Jin Young. Dae-soo mengeluh bahwa ia harus menikah demi menyelamatkan nyawa keluarga. Tapi ayahnya berkata bahwa dia dapat mengatasi semuanya sebagai seorang kolonel tentara. Namun saat melihat sosok ayah Jin Young dan saudaranya,
nyali orang tua Desu langsung melempem, apalagi saat ayah Jingyung mengganti pisau steak, yang ia rasa kurang tajam dengan pisau senjata mereka. Ujung-ujungnya dalam perjalanan pulang, malah orang tua Desu lah yang memaksanya untuk segera menikah dengan Jingyung, demi keselamatan nyawa mereka. Jingyung datang ke sebuah kafe memenuhi undangan dari Yuji. Sampai di sana Jingyung diperlakukan tidak sopan oleh wanita ini, ia sampai menyebut keluarga Jingyung preman, dan kesabaran Jingyung pun habis. Ia balik menggertak Yunji dengan gaya seorang mafia. Yunji yang tadi merasa hebat malah ketakutan dibuatnya. Dalam suasana hati yang buruk, Desu datang memarahi Jingyung. Ia menyuruh Jingyung untuk mencari laki-laki lain dan mengancam akan melaporkan keluarga Jingyung jika mereka terus memaksa. Jingyung sudah tak bisa membalas semua perkataan yang menghina keluarganya. Dia hanya bisa menangis dan berakhir di pelukan Desu. Hari ini model suruhan Intae yang bernama Minsuk datang ke butik Yunjin untuk mendesain baju tubuh Minsuk yang kekar, membuat Yunjin dengan mudah masuk ke dalam perangkapnya. Malam harinya Desu mengungkapkan rasa stresnya dengan minum-minum bersama temannya. Mereka mabuk berat dan baru tersadar saat pelayan meminta tagihan pada mereka. Alangkah terkejutnya Desu dan kawan-kawan. Saat tagihan mereka sampai ratusan ribu won, mereka tentu tidak mau membayar. Akhirnya manajer klub mendatangi mereka dan berlaku kasar. Agar mereka mau membayar, Desu kemudian menelpon seseorang demi menyelamatkan nyawa mereka. Tak berselang lama semua pegawai klub dan manajer KO dibuat kakak-kakak Jingyung. Desu merasa beruntung juga karena disayangi oleh keluarga mafia, hingga bisa minta perlindungan kapan saja dan di mana saja. Sang manajer yang bapak belur kemudian menelpon bosnya. Tak disangka bosnya adalah pimpinan keluarga Dosan mafia bebuyutan ayah Jim Kyung. Pak Dosan marah karena keluarga Jingyung mengacau di wilayah mereka. Pak Dosan lalu menyuruh beberapa anak buahnya untuk menculik Jingyung. Kabar Jingyung yang diculik sampai di telinga yang bersaudara. Karena Desu susah dihubungi, mereka lantas menerobos masuk ke kantor Desu dan mengangkat Desu yang sedang bekerja. Mereka membawa Desu ke sebuah stadion kosong. Sampai di sana mereka melihat Pak Dosan dan Jingyung yang disandera. Intae meminta Desu untuk menyelamatkan Jingyung, sementara yang bersaudara akan menangani hal lain. Akhirnya dengan taktik sembunyi-sembunyi, dan Desu pun berhasil menyelamatkan Jingyung, membuat saudara yang semakin kagum melihatnya. Jingyung mengobati luka yang bersaudara di rumahnya. Intae bertanya bagaimana perasaan Jingyung sebenarnya pada Desu, lalu Jingyung menjawab tidak tahu, karena Desu masih memiliki pacar. Sukte dan Intae tak tinggal diam, mereka mengajak Desu pergi minum malam itu juga. Meskipun Desu sebenarnya sudah menolak, karena besok ada pertemuan. Saat di bar ia melihat Yunjin bermesraan dengan laki-laki lain. Desu memilih bungkam padahal semua ini adalah rencana yang bersaudara. Desu pulang dalam keadaan kacau di bawah deras hujan saat itu. Security kompleks menghampirinya, dan memberikan Desu kotak makan titipan dari seorang wanita. Saat sampai di rumah, Desu tersenyum saat mengetahui makanan ini dari Jingyung. Padahal sebenarnya ini adalah rencana yang bersaudara juga, tak jauh berbeda dengan Jingyung. Ia mendapat anak anjing dan di dalamnya terdapat pesan mengatasnamakan Desu. Hati Jingyung berbunga-bunga, ia merawat anak anjing itu dengan sepenuh hati. Beberapa hari kemudian mereka dinner bareng, mereka pun bercerita tentang makanan yang tiap hari Desu terima, dan anjing kecil yang diberi nama Desu, sesuai pesan di kandang anjingnya. Saat itu tentu saja mereka nggak paham. Karena itu ulah yang bersaudara, saat mereka hendak pulang dan turun ke lantai bawah menggunakan lift. Tapi siapa sangka lift tiba-tiba mati. Biang keladinya siapa lagi kalau bukan yang bersaudara. Setelah banyak peristiwa yang dilalui bersama, sepertinya Desu sudah mulai menyimpan rasa pada Jingyung, apalagi dirinya dan Yunji sudah lost kontak. Sejak Desu memergokinya dengan laki-laki lain, ketika melihat rasi bintang bersama, Desu mulai memuji kepribadian Jingyung, dan memberi sinyal tentang perasaannya. Tapi Jingyung mencoba bersikap biasa saja, karena ia beranggapan bahwa Desu dan Yunjin masih menjalin hubungan. Suatu hari di kantor Desu mendapat kiriman, Yunji mengembalikan semua barang pemberian Desu, pertanda hubungan mereka telah usai. Anehnya Desu tidak menunjukkan raut sedih sama sekali. Malamnya Desu mengajak Jingyung dinner di bar. Jingyung agak kurang nyaman karena tempatnya ramai, dirinya lebih suka kalau sendiri. Desu berpendapat bahwa Jingyung cukup konservatif. Ia menyarankan agar Jingyung lebih sering bertemu banyak orang. Jingyung kaget karena Desu bisa membaca kepribadiannya. Saat itu seorang pegawai bar yang mengenal Desu datang menghampiri. Ia menawarkan Desu untuk ikut lomba menyanyi yang berhadiah 2 tiket liburan ke Saipan. Desu menolak, dan kemudian ia pamit ke toilet. Di toilet Desu mengambil salah satu cincin di kotak yang ia pegang. Malam ini di tempat itu Desu akan melamar Jingyung tanpa paksaan. Saat keluar dari toilet,
ia kagum melihat Jing Yong telah bernyanyi dengan suaranya yang merdu. Hati Desu pun makin kelepak-kelepak. Mendadak entah dari mana Yunji datang menghampiri Desu dalam keadaan mabuk berat. Desu tak ingin menanggapi kehadiran sang mantan, tapi Yunji jatuh karena terlalu mabuk. Mau tak mau Desu pun harus mengantarnya pulang. Jing Yong pun melihat semuanya. Ia mencoba menahan kesedihannya. Yunji sampai di rumahnya berkat bantuan Desu. Di sana buaya betina ini mencoba menggoda Desu. Tapi maaf-maaf aja, Desu tidak akan tergoda. Sialnya Desu tidak menyadari jika ponselnya jatuh di kasur Yunji. Jing Yong akhirnya mencoba menghubungi Desu, karena sudah terlalu lama menunggu di kafe. Jing Yong terkejut saat mendengar suara Yunji di balik telepon dan bertanya, siapa yang menghubungi pacarnya jam segini? Jing Yong semakin terpukul, dan saat Desu sampai ke bar, Desu lalu segera menemui Jing Yong. Nyatanya wanita ini sudah tidak ada di sana, lalu Desu langsung menuju apartemen Jing Yong. Walau sudah dipanggil, Jing Yong enggan untuk bertemu, karena sudah terlanjur kecewa. Esoknya terlihat Jing Yong sudah berada di stasiun kereta. Sementara di kantor Desu ia kaget membaca surel dari Jing Yong. Hari Jing Yong akan kembali ke kampung halaman menemui ayah dan saudaranya. Ia akan meminta agar mereka tidak terus-terusan mengganggu Desu, dengan meminta agar perjodohan ini dihentikan. Desu tidak punya banyak waktu, ia segera memacu mobilnya menyusul Jing Yong ke rumah ayahnya. Desu sampai tepat waktu, ia melihat Jing Yong naik taksi di stasiun, dan segera mengejarnya. Alangkah terkejutnya Jing Kyun saat melihat Desu menyusulnya dan memintanya untuk berhenti, tapi Jing Yong cuek saja. Ia malah meminta sopir taksi supaya lebih ngebut, dan kemudian scene langsung berpindah ke hari pernikahan mereka. Mungkin setelah aksi kejar-kejaran mereka jadi tahu tentang perasaan masing-masing, tapi kebahagiaan pernikahan mereka terganggu saat In-tae mendapat telepon bahwa mafia Dosan akan menyerang mereka. In-tae menyuruh kedua adiknya untuk menghadapi mereka lebih dulu, sampai upacara pemberkatan selesai. Adiknya pun kalah. In-tae pun terpaksa turun tangan, tapi setelah upacara pernikahan selesai, Jing Yong, Desu dan ayahnya segera keluar membantu In-tae. Lalu terjadilah pertempuran antara dua kelompok mafia di hari pernikahan. Lalu film pun selesai.